Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan tafsir dari juz amma. Terakhir kita sudah selesai dari surah Al-Buruj. Sekarang kita masuk surah berikutnya, yaitu surah At-Tariq. Dia termasuk surat Makkiyah. Surat Tariq termasuk apa? Makkiyah. Berarti diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Yaitu yang kuat insyaallah ta'ala antara Makkiyah dengan apa? Madaniyah. Dan ayatnya kurang lebih di sini ada sab'a asyrata ayatan, ada 17 ayat. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Waw di situ namanya waw qasam. Waw sumpah, artinya demi. Dan waw qasam termasuk huruf jar. Makanya kata setelahnya harus majrur. Majrurnya dengan kasrah. Was-samaa'i. Berarti artinya demi langit. Ya, wat-tariq, dan kalau waw yang kedua itu waw ataf, pengikut. Misalkan telah datang Zaid dan Amr. Nah, itu disebut waw ataf, mengikutkan yang satu dengan yang lainnya, disebut ataf. Makanya nanti ada jenis sihir yang disebut ataf. Ya, gunanya membuat seseorang semakin cinta kepada seorang yang lainnya. Biasanya digunakan ya antara pasangan, itu suami istri misalkan. Ya, kalau di Indonesia jadinya apa? Pelet. Ya. Jadi supaya ini cinta kepada yang lainnya. Mafhum, itu namanya ataf. Jadi ataf itu mengikutkan antara yang satu dengan yang lain. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua makhluknya. Yang pertama was-sama, demi apa? Langit, dan demi tariq. Tariq itu secara bahasa artinya kullu ma yatruqu wa ya'ti lailan. Segala sesuatu yang datang atau hadir di waktu malam. Berarti dia masih global, masih umum. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan kembali pada ayat kedua untuk mentakyin. Mentakyin itu menentukan. Tariq di sini apa maksudnya? Makanya Allah tanya kembali, ya wa ma adraka mat-tariq. Ya, apakah ya atau pengetahuanmu, maksudnya apa pengetahuanmu itu tentang tariq? Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang makna tariq. Maka tafsirnya adalah ayat ketiga, an-najmus saqib. Makanya bintang-bintang itu dinamakan tariq karena dia munculnya di malam hari. Ya, jadi sekali lagi tariq itu secara bahasa segala sesuatu yang hadir, yang datang di apa? Malam hari. Banyak kan yang datang di malam hari. Apa aja? Bulan. Apa lagi? Ya, binatang-binatang ada yang keluarnya malam. Ada ya, kelelawar tuh. Keluarnya apa dia? Malam. Tuh Hiro tanya, apa istilahnya hewan yang keluar di malam hari? Nokturnal. Ya. Hiro nih, masya Allah nih, belajar apa? IPA itu namanya. IPA. Kalau keluarnya siang doang, nggak disebutin ya, nggak ada istilahnya. Nggak tahu, tanya Google ntar ya. Ya memang dia keluarnya cuma malam. Kalau siang ngapain ya? Tidur, ya gelantungan aja. Nah, tapi kalau sudah malam apa?
keluar. Makanya dulu ada disebut misalkan supir kalong, ya karena keluarnya dia malam. Nah makanya Allah tanya lagi, wa ma adraka mat-tariq, untuk mempertegas, untuk mentakyin itu menentukan apa. Maka Allah katakan an-najmus saqib. Najmu artinya bintang. Di sini kata penulis an-najmus saqib ay as-suraya. Suraya itu bintang. Was-saqib itu yang terang, yang bersinar. Al-mudi yang bercahaya, alladzi yasqubuz zulama binurih, yang menembus kegelapan dengan cahayanya. Jadi najmus saqib artinya bintang yang bersinar terang, itu yang menembus kegelapan malam dengan cahayanya. Ya, ada pepatah Arab yang sangat terkenal, kun rajulan rijluhu fis sara wa hammatu himmatihi fis suraya. Jadilah engkau lelaki yang kakinya menapak di tanah, di bumi, dan hammatu himmatihi, cita-cita tertingginya sampai menembus bintang apa? Suraya. Kalau di kita mungkin namanya bintang kejora. Yang paling terang katanya bintang apa? Kejora. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, as-sama, langit, dan at-tariq, yaitu bintang yang bercahaya terang, bintang yang memiliki sinar yang sampai menembus gelapnya apa? Malam hari. Dan Allah Subhanahu wa taala bebas ya bersumpah dengan apapun dari makhluknya. Ya, dan tidaklah Allah menggunakan makhluknya untuk dijadikan sumpah kecuali memang makhluk tersebut yang memiliki ya keutamaan itu, memiliki peranan yang besar, memiliki kedudukan yang besar supaya manusia mau memperhatikannya. Nah, itu sumpahnya. Sekarang kita bahas isi sumpahnya. Allah katakan selanjutnya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Di sini ada dua qiraah. Qiraah itu dua bacaan. Ini bacaan yang ma'ruf yang ada di sisi kita, di tangan kita. Bacaan yang lain, in kullu nafsil lama. Bacanya apa? Lama. Mafhum ya? Jadi kalau ada imamnya baca lama, bacanya lama, ada kemungkinan ini imam dia salah baca. Imam emang dia ngerti apa? Qiraah. Karena ada dua bacaan. In kullu nafsin lama atau in kullu nafsin lamma. Ya, berarti Al-Qur'annya beda-beda. Maka dikatakan oleh para ulama, ketika Nabi berhadapan dengan suku Arab, bangsa Arab itu punya lahjah. Lahjah itu apa? Dialek. Apa bahasa Indonesia jadi dialek? Logat. Ya. Makanya ketika Nabi mungkin berbicara dengan bangsa Arab ini, himyari misalnya, ya logatnya apa dia, maka Nabi menyesuaikan. Dan tidak ada perubahan sedikit pun dari sisi arti ataupun makna. Mungkin ada logatnya yang bacanya wadduhe, ya bacanya dengan apa? He. Mungkin dulu pertama kali dengar, ini ngaji apa ini? Kayaknya dimain-mainin ini kata dia. Enggak. Emang begitu logatnya. Wadduhe wal laili idza saje. Ya. Oh, nah kita yang mungkin kurang mainnya kurang jauh, akhirnya wah ini apa lagi nih, aneh ya. Apalagi kalau orang-orang Maroko, orang-orang Aljazair ya, dia pakai qiraah yang kadang berbeda. Mushafnya mah sama, cuma apa nanti ketika bacanya dia pakai apa, dialeknya. Dan gak mesti satu ayat itu 7, kan kadang kita dengar ya qiraah sab'ah, ya qiraah berapa, 7. Mafhum? Ya, bisa jadi satu ayat ada 2 qiraah, ada 3 qiraah. Dan memang yang paling banyak ditemukan sampai 7, ya bahkan sampai berapa? 10. Makanya disebut qiraah sab'ah atau qiraah asyarah. Dan itu bukan berarti
Ya beda-beda semuanya. Yang beda cuma namanya dialeknya saja, yang berbeda cuma lahjah. Lahjah itu bahasa Arab, artinya apa? Logat atau dialeknya. Nah kalau dibaca in kullu nafsin lamma, maka lamma di situ bermakna illa. Innya berarti nafi. Nafi itu tidak. Tidaklah setiap jiwa kecuali alaiha atasnya hafiz, itu penjaga. Di situ tafsirnya ay illa alaiha hafiz minal malaikah yahfazu amalaha. Kecuali atas jiwa tadi ada penjaga dari kalangan malaikat yang mencatat, menjaga amal mereka. Dua, di kiri dan kanannya. Ya, siap mencatat apapun yang dia kerjakan. Mulai dari baligh sampai apa? Meninggal. Nah, ini isi sumpahnya. Isi apa? Sumpahnya. Adapun korelasi antara as-sama, langit dan bintang dengan ini isi, ya mungkin harus banyak baca lagi nanti. Kira-kira ada nggak hubungannya, korelasinya? Ada yang bisa tafakkur, tadabbur itu? Kayak contohnya wal asr, innal insana lafi khusr, itu isinya. Demi masa, sesungguhnya manusia itu betul-betul di dalam apa? Kerugian. Ya, dilihat isi sumpahnya menegaskan bahwasanya manusia itu betul-betul dalam kerugian. Ya, terus bersumpah dengan masa. Ya, walau ada juga yang bilang waktu asar, ada juga masa. Ya, maksudnya apa? Ada korelasinya. Ya disitulah manusia hidup. Di pagi hari, di siang hari, di malam hari, ya di hari-hari, di bulan-bulan, di tahun dan seterusnya. Ya, dan disitulah manusia mengalami kerugian. Di dalam harinya, di dalam jamnya, di dalam menitnya dan seterusnya. Kecuali illa bla 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 bla. Ya ini karena belum banyak baca aja, jadi ya belum nemu apanya hubungan antara was-sama'i wat-tariq dengan isi sumpahnya apa? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Mungkin nanti kalau ada yang punya faedah boleh di-share di grup. Mafhum. Ya, biasanya gitu ada hubungan korelasi antara sumpah dengan apa? Isi. Ya, jadi kalau dibaca lamma maka in bermakna tidaklah. Setiap jiwa lamma kecuali atasnya ada apa? Hafiz, penjaga. Tapi kalau dibaca datar lama, maka in di situ namanya in mukhaffafah minas tsaqilah. Sebetulnya dia inna. Berarti artinya sesungguhnya. Maka lama itu bukan bermakna illa, tapi betul-betul penegasan. Jadi ada dua penegasan. Betul-betul setiap jiwa itu ada penjaganya. Dan keduanya tidak rusak mananya. Sampai sini dipahami? Ya, jadi kalau dibaca lama artinya apa tadi? Illa, kecuali. Berarti in kita artikan tidaklah. Tidaklah setiap jiwa itu kecuali pasti ada apanya? Penjaganya. Dan gak bisa di lobby, ya tolong hapus yang tadi. Ya, tolong dicatat yang baik-baik, nggak bisa. Ya, para malaikat adalah orang-orang yang taat kepada Allah, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, terus apa lanjutnya? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang mereka diperintahkan oleh Allah. Ya. Dan yang dicatat itu bukan perbuatan kita aja. Bagaimana niat-niat kita semuanya dicatat oleh para malaikat. Khusus. Ya, dan dia bisa masuk walaupun di rumah ada gambar, karena yang tidak mau masuk malaikat disebutkan adalah malaikat apa? Rahman. Tapi malaikat yang senantiasa ada pada kita menjaga amal, ya terus apa? Bersama kita mencatat amal solehnya maupun amal apa? Jeleknya. Ya, jadi kita itu punya apa? Punya pengawal. Ya, punya apa? Pengawal. Kalau dalam surat Qaf itu namanya Raqib dan apa? Atid. Ya, pengawal yang senantiasa mencatat amalnya. Ya, ini juga termasuk bagian kita iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus.
Ada malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk mencatat, untuk menjaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita. Kemudian falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah, lamnya di situ lamul amr, perintah. Hendaklah manusia memperhatikan, melihat mimma khuliq. Min di situ huruf jar, ma ya di situ istifham. Karena kaidahnya kalau ada huruf istifham ma kemasukan huruf jar maka alifnya hilang. Seperti amma yatasaalun. Ya, mafhum? Ya, itu huruf ma istifham ma yatasaalun. Apa yang mereka tanya, saling bertanya. Ketika kemasukan huruf jar maka alifnya apa? Lepas. Alifnya apa? Lepas. Maka ma di sini adalah pertanyaan. Maka hendaklah manusia melihat dari apakah dia diciptakan. Di situ ditafsirkan insan adalah orang-orang kufar, orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah, yang menentang ya adanya hari pembalasan. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya disuruh memperhatikan sebetulnya dari apa mereka itu diciptakan. Kenapa sombong? Kenapa mendustakan? Kenapa menolak? Ya, emangnya diciptakan dari sesuatu yang hebat gitu? Enggak. Ya, dari sesuatu yang apa? Yang hina. Jadi fal yanzur ada lam di situ namanya lamul amr. Dan lamul amr akhirnya menjazam. Menjazam itu memberikan sukun pada fi'il mudhari. Maka dibaca fal yanzur. Coba karena di depannya ada alif lam, maka falyanzuri dikasih kasrah untuk mempermudah baca. Falyanzuril insan. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan, melihat dari apa dia diciptakan. Ya, kira-kira dia bisa jawab nggak? Ya, sudah pasti tahu lah. Ya, diciptakan dari sesuatu yang apa? Hina. Tapi Allah tetap jawab untuk mempertegas mereka, khuliqa mimma dafiq. Diciptakan dari ma'in air dafiq. Kita baca di sini tafsirnya. Ya, ay ma'un dzi indifaq. Maksudnya adalah air yang memiliki indifaq. Indifaq itu terpancar. Ya. Tumpah. Wa huwa bimana madfuq ay masbub. Firrahim itu air yang tumpah kemudian dia menetap masuk ke dalam rahim. Ya, itulah ya dari asal kalian diciptakan. Dari air yang apa? Yang hina. Ya, mafhum? Jadi untuk apa dia bangkang, untuk apa dia sombong, untuk apa dia menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ya sebetulnya pada diri kita itu sudah ada piranti, sudah ada hujjah dari sisi rububiyah. Ya, ketika dia mengiyakan rububiyah, seharusnya mengilzam dia, mengharuskan dia untuk beralih ke tauhid apa? Uluhiyah. Nah, sekarang kan kita diperintah oleh Allah untuk memperhatikan dari mana asal penciptakan kita. Ya, berarti ini tauhid apa namanya? Rububiyah. Ya, tauhid apa? Rububiyah. Ya, ini sih belum punya istri, belum punya anak, nggak tahu ya. Nah, yang udah punya anak, yang punya udah bapak-bapak, ya dari setetes air yang hina. Bahkan kalau yang baca-baca biologi ya dari setetes air yang hina ini dilihat di mikroskop apa, ya jutaan itu. Ada berapa spermanya? Jutaan. Tapi yang berhasil menembus berapa? Satu saja. Ketika sudah satu masuk, sudah yang lainnya apa? Ibaratnya nggak bisa lagi, gugur. Nah, berarti kan sesuatu yang kecil sekali, sesuatu yang hina. Nggak taunya pas keluar antum dikasih ya door prize, bonus. Ya, ada rambutnya, ada kepalanya, ada matanya, ada hidungnya, ada badannya, ada kakinya.
Ya, takjub. Mafhum. Ya, belum bisa sih ngerasainnya. Karena ada waktunya insyaallah. Ya kalau bapak-bapak nih yang udah anaknya 3, 4, 5, ya masya Allah melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu apa besar, dan keluar nggak pakai baju. Ya ada yang pakai baju? Nggak ada. Nggak dikhitan. Mafhum. Ya nangis lagi keluar dia. Ini menunjukkan lemah kan. Dari sesuatu yang lemah kemudian keluar juga apa? Lemah. Maka untuk apa dia mau berlaku sombong? Nah, atau mungkin ada korelasinya ya, langit kan tinggi ya. Kemudian bintang-bintang juga apa? Tinggi. Lah kalian sama bintang sama langit lebih tinggi mana gitu? Lebih tinggi mana? Lebih besar mana? Ya, bahkan ada bintang katanya yang lebih besar dari matahari, bisa 500 kali lipat besarnya daripada apa? Matahari. Dan berlipat-lipat. Yang disebut juga itu bintang-bintang. Mafhum. Ya, terus kita manusia yang kecil ya, mau sombong kepada Allah, mau menentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi kita diajak oleh Allah untuk memperhatikan ya rububiyahnya Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita, nggak usah jauh-jauh. Bahwasanya dari apa kalian diciptakan. Allah katakan khuliqa min ma'in dafiq. Diciptakan dari air yang dafiq. Dafiq itu yang memancar. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Yakhruju artinya keluar. Ya memang terjadi silang pendapat nih. Yakhruju domirnya kembali ke siapa? Fa'ilnya. Dia fa'ilnya pasti huwa, kembali ke ma air. Yakhruju keluar air tadi min baini sulbi wat tara'ib. Keluar dari antara sulb dan tara'ib. Ya, di sini juga para ulama tafsir silang pendapat tentang ya air ini dari mana asal usulnya. Ya kalau di dunia kedokteran kan air mani dari mana? Ya dari hormon testosteron dan apa testosteron apa? Itulah ya disimpan di ada tempatnya. Tapi di sini Allah tegaskan ya min baini sulbi, ini untuk laki-laki. Ada apa untuk perempuan? Dari taraib. Sulbi di sini kita baca tafsirnya azmuz zahr minar rijal. Yang namanya sulbi adalah tulang punggung dari lelaki. Jadi dari situlah asal keluar air maninya. Ya, ini kalau tulang punggung ini ya disitulah ya Allah katakan keluar air mani untuk siapa? Si lelaki. Sudah ya. Wat taraib azmu atau idhamus sadr wal wahidah taribah. Idham tulang sadr ini dada. Bahkan dalam bahasa dia tempat tergantungnya, melingkarnya alung. Berarti tulang dada. Nah, disinilah tersimpannya keluarnya air mani dari perempuan. Ya, jadi yang punya air mani bukan hanya lelaki, tapi apa? Perempuan juga. Cuma memang beda ya zatnya, beda warnanya. Tapi di sini sekali lagi Allah tegaskan, disitulah keluarnya air mani lelaki dari sulb dan air mani perempuan dari mana? At-taraib. Ya, kedokteran aja bingung ya. Masa iya keluar dari situ? Ya mungkin perlu banyak baca lagi, perlu banyak. Memang terjadi silang pendapat. Di sini Anda bacakan kalamnya syekhnya. Wa qad ikhtalafa fi taqdiri fahmi hadzal khabar. Telah silang pendapat di dalam memahami berita ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'al ilmul hadis, dan telah datang ilmu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyarahal mawdu'a, kemudian hadis ini menjelaskan tema ini. Wa athbata anna ma'ar rajul yakhruju haqqan mimma dzakara Allah taala fi hadzal ayah. Bahwasanya air lelaki ini memang keluar betul-betul hak dari apa yang telah Allah sebutkan di dalam ayat ini.
Berarti keluarnya dari mana? Sulb, dari tulang punggung. Gitu ya. Wa anna ma'al mar'ah kadzalik. Begitu juga air dari perempuan, ya, air dalam tanda kutip gitu ya. Masih ada anak kecil enggak ada kan? Udah balik semua ya. Ira udah balik kan? Oh, udah. Kalau nggak tahu air mani, Hiro keterlaluan. Wa anna ma'al mar'ah kadzalik yakhruju mimma wasafa 'azza wa jal wa sadaqallahu al-'azim. Dan air perempuan ini juga keluar dari apa yang telah Allah sifatkan di dalam ayat tersebut. Dan sungguh benar Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi taraib itu tulang dada sih. Tempat melingkarnya apa? Kalung. Mufhum. Ya, walaupun kata kedokteran nggak dari situ, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha benar firman-Nya, Maha benar apa? Ucapannya. Ya, nanti tinggal banyak baca tafsirnya para ulama. Ya, walaupun sekali lagi tadi diisyaratkan memang terjadi silang pendapat. Ya, tapi hadis dan ayat semuanya klop, semua itu sama menjelaskan yakhruju min baini sulbi wat taraib. Jadi memang harus ketemu antara ma'ar rajul dengan ma'al mar'ah. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat kalau yang keluar duluan adalah ma'ul mar'ah, maka kata Nabi nanti anaknya menjadi apa? Laki jadi apa? Hah? Laki atau perempuan? Kalau yang keluarnya mar'ah dulu perempuan. Ya, paham? Tapi kalau yang keluarnya ma'ur rajul jadilah apa? Lelaki. Tapi harus bercampur ini, harus bertemu. Makanya bahasanya baina antara, berarti harus bertemu. Adapun kemiripan nanti yang paling banyak. Ya, kalau lebih banyak maknya lelaki, maka yang lebih mirip walaupun perempuan anaknya, tapi mirip siapa? Bapaknya. Ya. Dan ini bisa dipelajari nih, yang bujang-bujang belajar dulu nggak apa-apa. Ya, kalau bapak-bapak ini mungkin dapatnya waduh ilmunya baru sekarang lagi. Yang dulu mah yang penting punya anak gitu selesai kan. Ya, makanya para kedokteran bikin penelitian dan seterusnya. Ya, jadi kalau mau anak perempuan, kata Nabi Muhammad SAW, yang harus keluar duluan siapa? Perempuan. Tapi kalau mau kemiripan, yang mendominasi yang banyak airnya siapa? Ya siapa maunya? Ya, misalkan dirancang anaknya. Karena kita cuma berusaha kan, tetap yang menentukan Allah. Mafhum? Ya udah, ya ada kalau mau yang lebih kuat kualitasnya, lelaki harus makan apa gitu. Perempuan harus makan apa. Ya, ini jadi belajar biologi atau belajar? Nggak apa-apa Hiro ya? Hah? Nggak apa ya? Buat maklumat Hiro. Nanti di program anak pertama apa nih misalnya. Ya, tapi kalau yang keluar cuma lelaki atau perempuan nggak ketemu ya nggak jadi. Harus apa? Harus bercampur. Dan juga memang harus dimasak suburnya siapa? Wanita tadi. Ya, paham ya? Aduh, anak udah punya cucu ini, udah belum nikah lagi bapak. Ya. Paham ya? Jadi kemiripan itu ya tinggal dilihat kualitasnya yang paling dominan. Adapun laki atau perempuannya ya biasanya didahului oleh siapa yang pertama kali. Begitu, barakallahu fiik. Maksudnya dilihat nih anaknya nih, ini mirip siapa nih ya? Wah, mirip bapaknya banget nih. Tapi perempuan, nah, sudah bisa kebaca sedikit gitu. Ya, sudah bisa apa? Kebaca. Hah? Ya, insyaallah. Nah, itu intermezzo aja. Ya, untuk menunjukkan bahwasanya kita ini kecil, kita ini lemah. Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha agung, yang kita tidak layak untuk sombong, kita tidak layak menentang perintah Allah, tidak layak menolak, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Khabarnya laqadir, betul-betul mampu.
Inna di sini taukid, penguat. Hu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu ya laqadir, betul-betul mampu ala raj'ihi. Kalau di luar ayat Al-Qur'an, maka kalimatnya apa? Innahu laqadir. Mafhum? Ala raj'ihi. Untuk mengembalikan siapa? Ya tadi manusia yang hina tadi mati. Karena ada anggapan ya sudah, kalau mati ya sudah, enggak. Walaupun sudah mati, ya belulangnya sudah hilang, mafhum, Allah Maha mampu untuk mengembalikannya kembali. Sebagaimana Allah Maha mampu untuk mengadakan pertama kali, maka lebih mudah bagi Allah untuk apa? Mengulanginya. Ya. Cuma karena untuk pas ayat belakangnya, maka laqadir dikebelakangkan. Supaya pas dengan ayat setelahnya, diakhiri dengan huruf ra. Nanti diakhiri oleh huruf ain, nanti diakhiri oleh huruf lam, nanti diakhiri oleh huruf dal. Ya, biar disangka ya, wah ini mirip bait syair, tapi ketika diancam bikin nggak bisa. Ya, ini menunjukkan Al-Quran bukan kalamnya bashar, bukan kalamnya manusia, tapi kalamnya siapa? Rabbul Alamin, Rabbul Bashar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dikembalikan? Yauma tublas sarair. Hari di mana tubla itu artinya di sini kita baca ya. Nahtabiru dhamairul qulub fil aqaid wan niyat was sarair jam'u sarirah kasir. Itu hari dinampakkan sarair. Sarair itu rahasia. Di sini tafsirnya kami akan menanyai gitu, menginterogasi dhamiral qulub, yaitu segala yang terdalam di dalam hati, baik berupa akidah dan berupa niat. Kelak akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair. Hari di mana rahasia-rahasia itu akan betul-betul dinampakkan, akan betul dihadirkan, ya akan ditanya, akan diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang akan ditanya sam'a, pendengaran, basar dan fuad. Ya, akan ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Jadi jangan cuma nanti di yaumul kiamah kita cuma ditanya salat kita, puasa kita. Ya, bahkan paling banyak adalah amalan apa? Hati, dari akidah dan niat. Itu tadi tafsirnya nakhtabiru, kami akan menguji, kami akan menginterogasi, kami akan mengetes, atau bukan mengetes, kami akan menanyai gitu. Dhamairul qulub. Dhamair itu sesuatu yang terdalam pada hati, ya, minal i'tiqad, minal aqaid, dari akidah wan niyat, dan niat-niat dia ketika masih hidup di mana? Di dunia. Jadi akidah kita akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahayanya ternyata akidahnya tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh ya syariat ini, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jahil atau tidaknya, ya nanti Allah yang Maha tahu. Apakah memang dia betul-betul jahil, ataukah memang dia i'rad, berpaling, ataukah memang dia sudah tahu tapi menentang? Ya, itu kan urusan hati, dikembalikan kepada Allah. Tapi sekali lagi yang jadi patokan, ya hati ini, akidah ini, niat ini, ya rasa takut kita dalam hati, rasa cinta kita, semuanya akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan ditanya. Misalkan dia mati dalam keadaan membawa akidah tidak mengkafirkan orang-orang pelaku syirik besar, akan ditanya nanti oleh Allah. Ya, apakah kamu memang betul-betul nggak ngerti? Apakah memang sudah ngerti tapi i'rad, berpaling, ataukah sudah ngerti malah inat, yaitu menentang? Itu kan banyak modelnya. Ya, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bersyukur ya, kemudian juga memuji Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan kita hidayah kepada akidah yang hak. Ya, akan ditanya nanti, ya akidahmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Kenapa engkau katakan Allah di mana-mana? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mafhum? Dan apa salahnya ketika mungkin kita ditanya, kenapa engkau mengatakan ya aku di atas ars, kata Allah misalnya. Maka ya dia punya hujjah. Aku katakan sesuai apa yang kau katakan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsis tawa. Mafhum? Ya. Kenapa engkau berakidah ya memiliki nama-nama sifatnya?
Karena engkau katakan sendiri walillahil asmaul husna. Ya, akan ditanyai kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sarair ya tafsirnya di sini adalah nukhbiru, kami akan ya tadi memintai tanggung jawab domairul qulub, apa yang terdalam di dalam hati, minal aqaid, dari akidah wan niyat. Ya, dia juga kita akan ditanya. Dulu kita belajar, misalkan dulu kalian belajar di mana, di Maidah misalkan. Ya, niatnya apa belajar? Apakah pengen dibilang wow gitu? Apakah betul-betul ikhlas karena Allah? Ya, ataukah karena ikut temen? Nah, itu kan hati masalahnya. Kita nggak tahu. Ini dari misalkan ini ada 20 orang, kan Anda nggak tahu hati antum semuanya. Ya, taunya zahirnya aja datang ke sini alhamdulillah. Ya, mafhum. Tapi masalah hati terkadang ya macam-macam modelnya. Ada yang karena terpaksa, ada yang karena nggak enak, ada yang begini dan begitu. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan besar ya azab yang diterima oleh para penuntut ilmu belajar bukan karena Allah, tapi pengen dibilang apa? Alim, pengen dibilang qari, ya pengen dibilang syuja', pemberani, pengen dibilang orang yang dermawan, pengen dibilang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia bilang fika, demi untukmu, maka fika itu karenamu, kata Allah Subhanahu wa taala, kadzab, engkau dusta. Ya, engkau belajar pengen dibilang alim, engkau baca Al-Quran pengen dibilang qari, engkau berjihad pengen dibilang syuja', pemberani, engkau bersedekah pengen dibilang apa? Dermawan. Dan Allah Maha tahu segala apa yang ada di dalam isi hati kita. Terlebih Allah memang sudah tugaskan para malaikat ini mencatat semuanya. Ya, diberi wewenang, diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat semua amal kita, baik yang zahir maupun yang batin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga ayat ini menjadi pemencut kita ya untuk lebih bagus, untuk lebih ya memperhatikan kondisi hati kita. Ya. Kita hilangkan semua penyakit-penyakit hati. Bismillah, tawakal 'ala Allah, dan juga jangan lupa masukkan ya obat-obat hati dari tauhid, ya dari yakin, dari qabul, dari mahabbah, dari khasyah, ya dari inabah, dari tawakal, dari roja, dari khauf, ya dan amalan-amalan hati lainnya, maupun bukan hanya dikeluarkan yang jelek, tapi yang bagus juga dimasukkan. Semoga Allah senantiasa membantu kita. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, ada yang mau ditanyakan? Ya. Tadi yang disampaikan bahwa diakhiri roh kemudian ain lam dan itu maksudnya. Nah, itu kalau di Indonesia namanya sajak. Ya, dan itu biasanya untuk menarik gitu. Jadi didengarnya lebih indah, lebih enak gitu. Ya, dan banyak misalkan kayak surat Ar-Rahman, belakangnya apa? Nun semua. Ya, Al-Waqi'ah apa Al-Haqqah, belakangnya apa semua tuh? Ta, ya. Ta sukun. Al-Haqqah, mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Ada yang ro semuanya. Ya, itu biar apa? Salah satunya mafhum biar lebih menarik gitu. Allah a'lam bishawab. Di bait syair juga ada. Di bait syair, cuman beda karena bait syair itu lebih jelimet karena dia harus mengikuti ketukan. Ya, ketukannya sudah konstan, harus diikuti mau nggak mau. Misalkan ketukannya harokat sukun, harokat sukun. Jadi kita harus bikin sebuah kalimat yang berharokat, kemudian berharokat sukun, berharokat sukun. Pusing. Ya. Ya, itu Allah sampaikan itu menarik perhatian. Bisa dari situ. Kemudian juga dalam sisi nanti bikin tantangan. Ya, kalian juga kan bisa bikin bersajak dalam bait syair.
Sekarang juga Al-Quran ada sajaknya. Sekarang mampu nggak bikin? Nggak ada yang bisa. Ya begitu. Tapi sekali lagi menunjukkan ya Al-Quran ini bukan kalamnya manusia, tapi kalamnya Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam besar. Cukup atau ada lagi? Ya, Allah alam besar. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.